Huh? Uh, uh. Kami berkomitmen untuk memberikan konten yang membuat hari Elu lebih baik dan memberi sudut pandang baru dalam menjalani kehidupan. Mari support channel Motivation Journey 69 dan klik tombol subscribe sekarang dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Halo, lu sering kali ngira masa kecil itu waktunya penuh kenangan manis dan bahagia. Tapi enggak semua masa kecil adalah cerita yang enak. Ada waktu-waktu pengalaman traumatis dari dulu bisa ngefek atau berpengaruh besar di hidup lu pas udah dewasa. Lu bakal lihat lebih dekat tentang trauma masa kecil atau yang sering disebut inner child. Ada kalanya, trauma masa kecil bisa datang dari berbagai kejadian, kayak kehilangan orang yang lu sayang, cerai, tindakan kekerasan fisik atau emosional, atau bahkan pelecehan seksual. Trauma macam gini bisa bikin luka batin yang dalam di inner child kita, bagian diri yang masih ingat pengalaman-pengalaman dari dulu. Gimana lu bisa tahu kalau inner child kita kena trauma? Ada tanda-tanda yang sering muncul, kayak kecemasan yang terus-menerus, masalah kepercayaan diri, hubungan yang gampang ribut, atau masalah fisik kayak gangguan tidur atau gangguan kecemasan, dan badan terasa sakit tanpa alasan yang jelas. Tapi, jangan khawatir, ada solusi buat mengatasi dampak traumatis ini dan bantuin inner child kita sembuh. Pertama, penting buat mengakui kalau lu punya inner child dan kalau pengalaman masa kecil kita masih berpengaruh pada hidup lu sekarang. Coba lu ngobrol sama diri lu sendiri dengan lembut dan pengertian, seakan-akan lagi ngomong sama anak kecil, lebih tepatnya diri lu sendiri saat dulu kecil. Kedua, terapi itu alat yang ampuh buat bantuin lu atasi trauma masa kecil. Terapis yang udah terlatih bisa bantu lu telusuri kenangan-kenangan yang susah dan kasih cara buat ngadepinnya. Seperti terapi trauma, atau terapi seni, atau terapi bermain juga bisa sangat membantu. Ketiga, jangan ragu buat cari waktu buat diri lu sendiri. Cari aktivitas yang bikin lu seneng dan nyaman, kayak meditasi, seni, nulis, atau jalan-jalan di alam terbuka. Ini bisa bantuin lu nyambung sama inner child lu dan kasih ruang buat penyembuhan. Keempat, lu juga butuh dukungan sosial. Curhat sama temen, keluarga, atau komunitas yang lu percayai. Kadang-kadang, cerita tentang pengalaman kita bisa bantu kita merasa lebih lega dan didengerin. Terakhir, jangan lupa kalau proses penyembuhan nggak selalu lurus. Ada hari-hari kapan lu bisa merasa lebih baik, dan ada hari-hari kapan luka dulu masih kerasa sakit. Tetap sabar sama diri sendiri dan komitmen buat terus maju dalam perjalanan penyembuhan. Lu enggak boleh terhanyut lama dalam situasi ini karena dapat mengganggu aktivitas. Jadi, mari ingat kalau inner child kita itu bagian berharga dari diri kita. Dengan pengakuan, perawatan, dan dukungan, kita bisa atasi trauma masa kecil dan bantu inner child kita tumbuh dalam cahaya penyembuhan. Makasih udah dengerin dan menonton video ini. Semoga lu bisa dapet kedamaian dan kebahagiaan dalam perjalanan penyembuhan inner child ini. Tetap semangat.